Judi online bisa membuat mata pelakunya menjadi gelap. Salah satu contohnya yang terjadi di Maluku Utara. Pegawai Bank Maluku ini membobol uang titipan Bank Indonesia senilai 1,5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Kasus ini berawal saat Bank Indonesia menitipkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah pada Bank Maluku, cabang Namlea pada bulan Desember 2022 lalu. Sejak dititipkan, pelaku melakukan penarikan secara bertahap dengan jumlah bervariasi hingga saldo tabungan habis. Atas perbuatannya, pelaku diancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Tapi, keluarga pelaku ada kemungkinan bisa mendapat bantuan sosial. Ya, Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan keluarga pelaku judi online masuk dalam penerima bantuan sosial atau bansos. Muhadjir menambahkan soal penegakan hukum, penyedia maupun pemain judi online diserahkan kepada polisi. Korban judi online itu bukan pelaku. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya. Kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Wacana bantuan sosial untuk keluarga pelaku judi online ini menuai polemik. Anggota Komisi 8 DPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi hal ini. Jangan sampai nantinya sudah dapat bansos malah dipakai untuk berjudi lagi. Ya, itu harus dikritisi. Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos, tapi malah dihukum, didenda, maupun juga dihukum kurungan. Nah, tentu ini harus kita kritisi karena disebutkan bahwa lebih dari 80% pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika nanti mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi. Jadi ini lingkaran setan yang malah jangan-jangan negara dengan bansosnya malah membiarkan terjadinya judi online. Jadi harus. Marak kasus judi online membuat pemerintah ambil langkah cepat. Presiden Joko Widodo tegas menyatakan serius memberantas judi online dan telah menutup 2,1 juta situs online. Tak hanya tegas nyatakan perang terhadap judi online, Jokowi juga membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, wacana bantuan sosial untuk keluarga pelaku judi online menuai polemik karena dikhawatirkan jika bansos berbentuk uang, maka akan berputar kembali untuk dipakai berjudi. Pemerintah sudah membentuk Satgas. Lalu bagaimana peran wakil rakyat di DPR mengatasi maraknya judi online? Kita ulas bersama Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai perbincangan, saya mau disclaimer dulu bahwa hari ini Sapa Indonesia Pagi juga sudah berupaya mengundang dari pihak Satgas Berantas Judi Online, tapi sampai saat ini belum ada respons dari semua pihak yang kami hubungi. Nah, saya ke Bung Habib dulu. Yang lagi ramai ini adalah bansos untuk keluarga pelaku judi online. Anda sepertinya punya perspektif ini didukung harusnya begitu ya. Nah, apa alasan terkuat Anda mereka layak mendapat bansos dengan alasan sudah jadi miskin gitu kalau perspektif Anda tadi Bung Habib? Jadi persoalannya ini bukan apakah mendukung atau tidak ya, apakah prioritas atau tidak, apa yang namanya ini keluarga dari pelaku judi online, pemain judi online. Oke. Saya menyampaikan ketika ditanya wartawan, apakah setuju orang yang miskin karena kepala keluarganya bermain judi online, ya, dan mendapat bantuan sosial? Tentu kita setuju, karena namanya bantuan sosial. Kita itu mengacu kepada kondisi orang yang bersangkutan, bukan kepada penyebabnya. Seperti apa? Apakah penyebabnya karena kepala keluarganya bermain judi online? Apakah penyebabnya karena kena musibah? Apakah penyebabnya misalnya
karena berbagai macam latar belakang lain, kita tidak ada yang namanya klasterisasi tersebut. Oke. Sehingga siapapun yang miskin ya juga ya mereka yang terkena dampak dari judi online itu berhak mendapatkan bansos. Kenapa kita perlu bicara begini? Karena saya sendiri di dapil saya Jakarta Timur melihat ada fenomena yang memang banyak orang yang tadinya mampu sehingga tidak tergolong sebagai penerima bansos, ketika kepala keluarganya bermain judi online terdampak dalam waktu yang cepat. Hitungan bulan atau tahun mungkin ya. 1-2 tahun tiba-tiba menjadi minus. Ya, menjadi yang tadinya punya rumah misalnya 200 meter dijual, dia tinggal di bedengan sehingga memang dia memerlukan. Dan itu kan harus diupdate data-data penerima bantuan sosial itu. Jadi bukan dalam konteks ini korban judi online secara khusus akan mendapatkan bansos. Justru saya ingin menegakkan prinsip non diskriminasi dalam pemberian yang namanya bantuan sosial ini. Siapapun yang miskin ya, apapun latar belakangnya berhak mendapatkan. Itu yang saya sampaikan. Oke. Ini jadi saya luruskan ya. Jadi bukan semata-mata bansos ini diberikan untuk para korban judi online, tapi semua orang miskin. Itu pendapat saya. Ya. Itu pendapat saya. Kalau pendapat Pak Muhajir minta tolong ditanyakan kepada beliau. Ya, berarti semua orang miskin yang salah satunya juga mungkin merupakan korban dari judi online, itu semua harus dibantu begitu kira-kira ya, Bung Habib. Tapi kalau saya ingin minta perspektif Anda juga. Kenapa rata-rata orang yang terkena judi online atau menjadi korban judi online ini rata-rata orang yang tidak mampu gitu? Menurut Anda bagaimana ini analisisnya? Saya nggak punya analisis data ya terbaru, tapi bayangan saya itu paralel saja dengan konfigurasi demografi masyarakat kita. Kan memang yang mampu itu kan sedikit ya dari keseluruhan populasi kita. Lalu yang menengah ke bawah tentu yang paling banyak. Begitu juga di kasus judi online ini gitu. Kalau saya melihat ini bukan hanya orang yang tidak mampu yang terkena dampaknya. Ya orang-orang yang punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup pun itu banyak yang terpapar dengan judi online ini. Ini kan namanya kalau di hukum kriminologi ini disebut penyakit masyarakat. Betul. Ya, pekat ya kalau istilahnya. Makanya bukan tindak pidana yang biasa juga, ini tindak pidana yang memang penanganannya itu harus komprehensif. Ya nggak bisa satu kasus per kasus saja. Ya tapi bagaimana mengatasinya sebagai gejala sosial ya yang ada di masyarakat. Oke, nah ini saya juga minta tanggapan dari Pak Agus sebagai analis kebijakan publik. Saya ulang sedikit pernyataannya Pak Muhajir sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa beliau membuka peluang agar korban judi online ini masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS agar menerima bansos, termasuk juga tidak hanya bansos di sana di dalamnya bahwa karena judi online ini sudah merambah ke berbagai elemen masyarakat, harus ada pembinaan juga. Jadi biaya itu juga termasuk untuk pembinaan para pelaku ataupun korban judi online. Anda bagaimana analisis Anda soal ini, Pak Agus? Ya ini analisa kebijakan saya begini, pemerintah nggak mau pusing gitu ya kan dari sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan judi online bahkan di pertemuan OJK beberapa kali saya sampaikan. Tapi kan pemerintah tidak mampu. Apa susahnya Menkominfo setiap saat itu muncul di close. Ini kan teknologi. Cuman nggak mau saja gitu ya. Kemudian ini kan tindak pidana dan ini kan haram. Masa haram dikasih bansos? Ya, kalau alasannya Pak Muhajir karena judi online. Kalau alasannya orang miskin dikasih, oke, saya sepakat. Nah kalau udah judi kerjaan haram dikasih bansos itu hanya di Indonesia mungkin yang ada. Tapi sekali lagi judi online itu tidak merambah kelas bawah, yang banyak kelas bawah menengah, tetapi yang atas juga ada. Saya kenal orang yang habis 50 M untuk judi online. Itu kelas apa itu? Itu kelas hebat ya. Nah maksud saya bagaimana Menteri Agama lah ya atau siapa mendidik bahwa tidak pernah ada orang kaya itu dari judi. Itu persoalannya. Dan judi online itu kaitannya dengan pinjol. Anda main judi online 2-3 kali menang. Setelah itu Anda bures, ditawanilah pinjol. Disitulah lingkaran setan yang harus diberantas. Polisi Anda ingat waktu kasus Sambo kan sempat berhenti. Sekarang sudah muncul lagi. Nah semacam ini sudah jelas kok.
ada di mana, siapa yang harus berhak. Ini pidana, ya tutup, tangkap orangnya. Karena uangnya tidak ada di sini, tuh uangnya di luar. Anda lihat kasus, misalnya kasus judi di luar negeri, kan sudah mulai bangkrut. Ya. Nah, saya khawatir itu bandar-bandarnya itulah yang main sekarang di sini. Ya kan, di Makau itu sudah yang besar-besar sudah tutup. Ya. Nah, itu kan pihak cybercrime, pihak polisi yang lainnya dan juga Kominfo itu bertanggung jawab penuh. Kenapa tidak bisa kebijakan yang dilakukan hal itu? Bisa, kita harus berkelahi dengan Google, ya berkelahilah gitu. Itu yang harus kita sampaikan gitu. Ya nggak ada masa judi online terus kasih bansos. Bansos itu datanya saja masih amburadul. Kita tambah bagaimana bisa membuktikan tadi juga bahwa ada dicontohkan. korban judi. Ya. Ya, bagaimana ada korban judi? Kan tidak bisa. Ya. Satgas judi. Anda tahu ada Satgas Pungli, jalan nggak itu? Jadi ya sama, nanti banyak akan satgas tapi ujung-ujungnya nggak jalan juga gitu ya? Ya itu tempat orang cari kerja aja. Ya. Saya pernah masuk di angkatan judi Satgas Pungli yang pertama, karena tidak ada kerjanya saya resign. Jadi ini pura-pura aja. Oke. Waktu itu kan ketuanya Menkominfo, kalau Menko Polkam, kalau judi Pungli. Nah ini saya nggak tahu siapa, orang cari kerjaan aja nanti. Ya, tapi soal bansos ini yang dikhawatirkan juga malah nanti akan diputarkan untuk pelaku judi online ini melakukan hal yang sama. Anda juga punya pemikiran itu? Ya bisa saja. Sekarang pun dapat bansos bukan buat makan, buat beli rokok kan? Iya. Lama tuh. Ya, kurang lebih seperti itulah analoginya begitu ya? Iya, jadi itu kurang kerjaan aja menetapkan korban judi, terus Pak Muhadjir kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ya, kalau saya juga belum paham betul apa sebenarnya tujuan Pak Muhadjir memunculkan ini, dan sekali lagi kami berusaha untuk menghadirkan Satgas Judi Online yang juga diketuai oleh Pak Muhadjir tapi belum bersedia untuk hadir. Tapi begini Pak Agus, apa sih sebenarnya faktor yang menurut Anda lihat begitu ya membuat masyarakat ini sepertinya mudah terjerat judi online? Tapi kalau bicara judi, bukan hanya judi online, judi yang konvensional saja masyarakat kita sangat mudah sekali, dan sepertinya Southeast Asia terutama Indonesia ini jadi pasar besar judi begitu, terutama judi online. Ya begini sekarang. Loh, kalau judi online pemerintah tidak dapat pajak, oke? Haramnya sama. Kenapa tidak dibikin saja pusat judi? Malaysia bikin, di Mesir dilegalkan saja begitu ya, Pak Agus? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi dengan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Ini tadi saya sempat menangkap sedikit apa yang dibicarakan oleh Pak Agus. Daripada sembunyi-sembunyi yang terganggu. Ya, kita sudah tersambung kembali. Gitu. Ya, Pak Agus, mohon maaf tadi sempat terputus komunikasinya mungkin karena ada kendala di komunikasi. Bisa diulang apa perspektif Anda soal itu? Ke depan. Ya itu tadi, pasti tadi ngomong, judi online. Karena kan judi itu sama-sama haram. Ya. Kalau judi online pemerintah tidak dapat pajak. Oke. Jadi sudah disahkan saja. Toh di Mesir, di Malaysia itu ada tempat judi. Dan pemerintah dapat tuh. Sekalian ya, saya tidak bicara agama ya. Nah, jadi sekalian, kalau tidak ya segera dibasmi. Masa Menkominfo nggak bisa? Masa cybercrime nggak bisa? Masa polisi nggak bisa? Itu saja. Oke, jadi kalau saya tangkap, ya bukan berarti melegalkan, tapi berikan saja segmennya terhadap orang-orang yang memang punya uang, punya mampu gitu untuk berjudi, dan pusatnya itu tidak mudah untuk diakses. Seperti kalau di Malaysia Anda mencontohkan tadi ada Genting ya, lalu di Makau juga akan ada kawasan khusus untuk berjudi. Di Mesir aja ada banyak. Mesir aja bahkan yang negara Muslim gitu lah, boleh katakan. Malaysia juga negara Muslim. Ini bukan bicara hal haram begitu ya. Jadi banyak, jadi maksud saya, kan dulu Bang Ali buka banyak kasino buat bangun Jakarta. Kita sekali lagi, saya tidak bicara agama ya, saya bukan ulama. Nah maksud saya, kalau memang pemerintah tidak sanggup membasmi judi online dan pinjol, kan itu jadi satu. Ya itu sudah, legalkan saja. Terserah mau taruh di pulau terpencil sana, tapi yang akan ke sana pasti bukan orang miskin. Gitu loh. Oke, yang pasti bukan orang miskin, ini yang perspektif yang harus ditangkap, karena memang aksesnya tidak mudah sekali, tidak mudah didapat. Dan tapi pemerintah dapat pajak misalnya 30%, kan bisa kaya itu. Ya. Nah, saya punya pandangan, saya juga ingin tahu pandangan dari Bung Habib soal apa yang diutarakan oleh Pak
Agus Pambagio tadi. Bagaimana kalau ini disegmentasikan saja untuk orang-orang yang mampu untuk memang mau berjudi dan kawasannya tidak mudah diakses begitu, Pak Bung Habib? Ya, silakan saja. Setiap kebijakan kan itu harus dianalisa baik-baik, lalu dibikin regulasinya. Kalau mengacu pada regulasi sekarang, pasal 303 KUHP, 303 PIS, pasal 27 Undang-Undang ITE kan masih terlarang namanya judi, baik menyelenggarakan, menawarkan permainan maupun bermainnya. Itu semuanya delik pidana. Sehingga kalau mau dirubah satu ketentuan tentu kita perlu pengkajian yang mendalam, proses ya yang juga cukup panjang. Jadi kami di DPR tentu menyerap aspirasi semua masyarakat ya. Seperti misalnya dari Pak Agus Pambagio ini tentu kita serap. Cuma memang yang saya pernah dengar dari masyarakat yang lain, pertama tentu karena kita adalah negara yang bagian masyarakatnya disebut religius, akan menjadi persoalan, ya akan menimbulkan kegaduhan yang baru. Yang kedua, apakah ada jaminan ketika judi misalnya dilegalisasi yang darat ya, lalu yang online berhenti? Jangan sampai kan yang darat ada ya, lalu yang online tetap marak gitu kan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Tapi namanya masukan dari masyarakat tentu kami akan serap dan kami akan pelajari semua. Atau ya yang online pun kalau memang yang darat ya Anda bilang tadi itu disegmentasikan dengan biaya yang mahal untuk registrasi, online juga bisa diterapkan seperti itu kira-kira untuk membatasi akses masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses judi online kira-kira, Bung Habib. Ya betul, silakan saja. Jadi dibikin usulannya seperti apa? Apakah legalisasi itu hanya di darat atau di darat dan di online ya? Itu kan pemikiran-pemikiran baru yang memang harus kita serap dari masyarakat. Lalu bagaimana mengkomunikasikannya dengan elemen masyarakat yang lain? Karena kami kan di DPR kan tidak satu sisi saja ya. Kami harus menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Nah ini yang komunikasi ini yang harus terus dimaksimalkan. Tentu ada masing-masing pihak punya argumentasi yang sama-sama kuat lah. Sementara ini saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya misi kita bersama ini selain memberantas judi yang ada di Indonesia gitu, mau online mau darat begitu ya, tapi juga bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak mampu ini tidak bisa mengakses judi, tidak bisa berjudi, tidak mudah berjudi begitu kira-kira. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa juga pendapat masyarakat terkait rencana ataupun usulan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin? Kami punya beberapa pernyataan dari publik yang akan kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Setuju, karena kalau misalkan judi online ini kan bisa merugikan ekonomi negara ya. Jadi lebih baik mungkin kalau misalkan untuk judi online ini lebih baik kita harus cari akarnya dulu dan bisa kita tindak lanjutin, Mbak. Gitu. Mungkin kita perlu cari tahu apa sumber yang bisa membuat judi online ini bisa kayak kesebar gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bisa tahu apa yang perlu kita basmi supaya nanti ke depannya judi online ini bisa berkurang. Kalau menurut saya sih tidak setuju ya. Karena itu kan kesalahan pribadi. Mereka yang buat sendiri, anak yang buat sendiri misalnya, kan ngapain dibantu oleh pemerintah gitu. Tidak ada alasan untuk jadi korban. Yang jadi korban itu kan ya dia sendiri yang pelaku judi online-nya, tidak ada kekeluarganya gitu kan. Kalau misalnya untuk pelaku judi online itu sendiri sih kurang setuju. Mungkin untuk keluarganya yang terdampak sih ya diberi bantuan bansos. Soalnya kan kerugiannya juga dirasakan oleh keluarganya. Kalau untuk pelakunya sendiri mungkin lebih baik dimasukkan ke rehabilitasi gitu. Nggak setuju. Karena itu kan perbuatan sendiri ya, terus banyak juga kayak kasus suami istri cerai gara-gara judi online ya, karena emang ngerugiin siapapun itu sih, jadi nggak setuju sih kalau misalkan dikasih bansos sama pemerintah. Bukannya mereka udah kedampak, terus uang bantuannya malah dipakai lagi buat main judi online lagi. Jadi menurut saya kalau secara dalam bentuk tunai, menurut saya itu saya kurang setuju sih, kecuali dalam bentuknya ada pendampingan psikologis agar korban yang terdampak ini tuh beneran lepas dari jeratan judi online. Tentunya nggak setuju ya Kak. Alasannya kenapa Kak? Karena menurut saya tuh tidak memberi efek jera kepada pelaku judi online-nya. Jadi merasa
tidak mendapat kerugian dari mungkin kalau dia kalah nanti keluarganya masih dapat bansos dari pemerintah gitu. Ya, kita sudah saksikan tadi pendapat publik soal bantuan sosial yang rencananya atau diusulkan diberikan untuk para pelaku judi online yang dikatakan oleh pemerintah terminologinya adalah korban begitu ya, korban judi online. Nah, tadi kita sudah simak bersama Bung Habib, Pak Agus. Nah, ada beragam opini lah dari publik begitu ya, termasuk juga salah satunya bahwa bansos ini tidak menimbulkan efek jerah. Tapi ada juga perspektif tadi yang mirip-mirip dengan Bung Habib, bahwa yang dibantu itu ya keluarganya sebenarnya yang dimiskinkan oleh pelaku si judi online ini. Jadi perspektifnya macam-macam. Dari berbagai perspektif ini saya ke Bung Habib dulu, dari pendapat publik tadi, apa yang bisa Anda tangkap kira-kira masyarakat tuh inginnya bagaimana sih sebenarnya untuk kebijakan bansos ini, terutama untuk kaitannya dengan kasus judi online? Sudah kelihatan ya kamera ya? Ya, sudah. Bung Habib, silakan. Ya, jadi gini ya. Tentu pendapat masyarakat beragam berdasarkan informasi yang diterima. Ya, tapi saya di sisi lain bisa memahami apa yang disampaikan Pak Muhadjir. Karena di posisi penyelenggara negara itu kan selalu membahas segala hal secara luas, secara lebih utuh. Ya. Nah, orang yang menjadi miskin karena kepala keluarganya bermain judi online, itu kan bagian dari masyarakat kita yang jumlahnya juga tidak sedikit. Karena itu bukan berarti mendapat perlakuan khusus, bukan berarti mendapat keistimewaan, tapi mereka ini juga harus diperhatikan. Harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, ya adalah ketika dia memenuhi standar, memenuhi kualifikasi untuk menerima bansos, ya harus tetap menerima bansos. Ini yang saya bisa pahami dari komunikasi dan miskomunikasi yang terjadi seminggu 2 minggu ini. Ya, kalau di posisi menteri, apalagi seorang Menko, tentu kan semua yang dibahas adalah hal-hal yang lebih besar ya. Nah, terkait pemberantasan judi online dan lain sebagainya, menurut saya kita juga punya ikhtiar yang cukup jelas roadmap-nya ya. Dibentuk Satgas, saya dalam posisi yang optimis memandang bahwa jika dimaksimalkan yang namanya Satgas itu pasti bisa benar-benar setidaknya mengurangi judi online. Karena ini kan lintas sektoral. Dan yang terjadi ya adalah memang salah satu dari tindak pidana yang merupakan penyakit masyarakat, gejalanya begitu banyak sehingga menjadi semacam tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang sekaligus, kan nggak gampang menyelesaikannya. Beda dengan misalnya pengusutan kasus penganiayaan ya, 1-2 kasus atau pemukulan atau pencurian, itu bisa jauh lebih lebih sederhana. Tapi karena ini terkait penyakit masyarakat, maka tentu harus komprehensif dan dibentuklah Satgas ya, yang ketua Satgasnya bukannya Pak Muhadjir ya, setahu saya Pak Menko Polhukam. Oh iya, sorry, Pak Menko, Pak Hadi Cahyanto, betul. Ya. Iya, kalau saya salah ya Pak Menko Polhukam. Sudah benar kalau Pak Menko Polhukam, karena kan di itu nanti ada PPATK, ada ada kepolisian, ya ada juga Kominfo ya yang bisa dikoordinasikan. Nah, memang gini, salah satu kendala ini apakah terkait teknologi ya, apakah terkait dengan semangat yang kurang di penegak hukum kita. Selalu tertinggal teknologi penegak hukum dengan pelaku tindak pidana dalam konteks judi online ini. Bahkan sekarang mereka sudah bisa mengaplikasikan semacam artificial intelligence. Jadi ketika terdeteksi misalnya ada satu platform judi, begitu yang itu dimatikan bisa langsung beralih ya ke yang lain dengan cepat gitu loh. Ini memang nggak gampang ya. Saya ikuti banget. Kami kan membentuk panja penegakan hukum, di mana sub panjanya adalah juga ikut mengawasi pemberantasan judi online. Kan bukannya berarti nggak ada apa-apa juga ya. Tahun 2021 saya pikir ya, itu kan pas pandemi ya. Ketika Kapoldanya kalau nggak salah Pak Fadil Imran ya, itu cukup banyak ya.
Begitu juga kemarin ya, dalam 3 tahun yang diekspos oleh Pak Dirtipitsus ya, di Ya. Polda Metro Jaya, cukup banyak yang diungkap, pelakunya ditangkap ya. Tapi ya ini kan cross border ya. Di satu Polda, misal Polda Metro Jaya bagus, di Polda lain bisa mereka pindah ke sana. Karena kan kalau yang di Indonesia yang masuk ke apa namanya ke orangnya ke Indonesia itu kan adalah operator-operator yang biasanya dia pemilik atau pembuka rekening dan penampung semacam akun yang mengorganisir transaksi-transaksi. Nah itu seharusnya sudah banyak ditangkap ya. Tapi kalau misalnya satu Polda bagus di Polda lain kurang bagus ya pindah dia. Itu. Oke. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi Bung Habib soal aparat penegak hukum ini seringkali ketinggalan teknologi untuk menelusuri, melihat, ngetrace gitu ya pelaku-pelaku judi online ataupun penyedia platform judi online lah kira-kira seperti itu. Saya tanya ke Pak Agus Pambagio, apa sesulit itu penegak hukum kita untuk menyesuaikan teknologi karena sekarang kalau Bang Habib tadi bilang ada judi darat, judi online. Nah, yang judi online ini katanya agak susah gitu menyesuaikan, mengejar teknologinya aparat hukum ini. Apakah sesulit itu menurut Anda, Pak Agus? Tidak susah, tapi tidak mau. Jadi begini. Bukan perkara tidak susah, tapi tidak mau. Ya, ya saya banyak tidak sependapat dengan Bung Habib. Begini. Judi online itu efek dari pinjol. Sebetulnya biangnya ada di pinjol. Karena kalau Anda masuk ke situs judi online, 2 kali Anda akan menang. Ketiga pasti habis. Ketika habis, masuklah itu pinjol. Di pinjol itulah masyarakat tersiksa. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali setiap pertemuan dengan OJK. Nah, tapi itu tidak pernah bisa beres. Kenapa? Ya memang tidak niat. Tidak niat saja. Kan semuanya bisa online. Kenapa sih tidak matikan saja? Matikan, cari. Kan gampang itu. Saya pernah punya masalah ketika dihack nomor account saya, lapor ke polisi itu lamanya minta ampun, berhari-hari. Ya kan, akhirnya saya tangani sendiri, saya telepon komisaris komisi perbankan misalnya, tutup akun itu kan, baru selesai. Nah itu artinya apa? Tidak mau. Bisa kok, aparat itu bisa. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh, apa-apa jangan-jangan juga ikut di situ, saya nggak tahu. Tapi kok sulit banget, itu bukan hal yang sulit untuk menutup, gitu loh. Mau atau tidak, inovasi, ada tadi bilang pasal-pasal pidana. Ya sudah, kan Bung Habib katakan tadi pidana, ya sudah tangkap siapapun dia. Dan saya khawatir uang ini keluar. Nah kalau keluar bagaimana? PPATK atau siapakah yang mengawasi? Kenapa? Judi-judi di luar negeri sudah mulai tutup. Macau yang begitu besar tutup, sudah 50% lebih. Apalagi yang di Atlantic City atau yang di mana Las Vegas, kami juga sudah menderita dan lalu mereka masuk ke online. Bagaimana kita memprotek bangsa kita? Itu yang harus dipikirkan, bukan membentuk satgas. Sudah banyak satgas nggak efektif. Saya katakan saya pernah ikut satgas pungli, tidak efektif. Saya mundur. Gitu. Ya, kalau untuk mensuspend gitu ya, itu sebenarnya mudah-mudah saja karena ada Menkominfo juga di situ. Kalau tadi sempat disebut ya tutup juga saja Budi Ari apa kerjaannya kalau nggak bisa menutup kan begitu. Kalau mau perang sama Google perang aja gitu loh kalau kata Pak Agus tadi ya. Ya perang aja, kita bikin sendiri. Kenapa yang lain bisa bikin engine? Kita banyak anak pandai di sini. Kenapa harus bergantung pada itu? Saya tahu ini geopolitiknya rumit, tetapi harus sesuatu dong. Ini bangsa kita masih dibiarkan. Kalau pusing sudah tadi saya bilang sudah bikin aja judi. Kalau puluhan orang kan yang kecil tidak main judi, paling main apa? Yang togel atau apa gitu. Mau diresmikan, kan ada pajaknya juga itu. Iya. Terserah. Saya tidak bicara agama ya, mohon maaf. Tapi itu kondisi masyarakat kita. Apalagi ini miskin begini, sekarang ekonomi kita tidak baik-baik saja, banyak PHK, semua lari ke sana. OB saya pecat, saya berhentikan karena setelah saya bayarkan, dia masih main judi, ya jadi saya pecat. Ya terserah dia mau miskin atau tidak. Ya, balik lagi ini penyakit masyarakat memang dan yang disasar memang rata-rata masyarakat pelacuran dan bawah itu gitu kan tradisi tua. Iya, ya itu makanya lindungilah orang yang di bawah itu bukan dengan bansos. Bansos untuk yang miskin iya gitu. Oke, saya mau bicara juga soal Satgas tadi yang sempat disinggung Pak Agus. Ngapain bentuk Satgas kalau kata Pak Agus? Yang sekarang harus dilakukan adalah memproteksi server-server judi online agar aksesnya bisa dibatasi oleh masyarakat. Ya kalau mau register ya harus punya anggaran yang besar yang tentu saja ini tidak mudah diakses oleh masyarakat kelas bawah. Iya. Ya menurut saya mau minta perspektif atau respons juga dari Bung
Bung Habib, bagaimana soal ini? Bahwa Satgas itu sebenarnya tidak penting, yang harus dilihat justru pembatasan untuk mengakses itu. Ya nggak apa-apa ya Pak Agus berbeda pendapat, tapi tentu dengan adanya Satgas lebih mudah komunikasi, ya lebih mudah koordinasi antara aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait. Ya, Satgas itu kan memang kalau ada sesuatu yang memang sudah cukup mengkhawatirkan dan tidak bisa disikapi dengan cara-cara yang biasa. Ya. Apakah Satgas Pungli bisa kerja baik, Pak Habib? Ya. Satgas Nggak tahu, Pungli kan tidak ada menterinya Pak Menko Polhukam memang nggak benar. Sama, Pak Menko Polhukam Ya, sama. Pak Menko Polhukam Pak Mahfud nggak benar memang. Ya, sepakat saya, setuju. Ya, tapi kan kita ini kan berproses ya, Pak ya. Terlepas orangnya seperti apa, tapi kan menurut saya semangat pembentukan Satgas ini nggak ada jeleknya gitu loh. Jadi Anda Jadi mau lebih mengatakan mudah bahwa yang sekarang Kalau Satgasnya tadi beda katakan nih sama yang sebelumnya gitu ya, Bung? Tindakan yang harus dilakukan tutup saja, lalu blokir saja, tangkap saja. Tentu akan lebih baik kalau Satgas ini bisa maksimal. Perkara kemarin kita ada Satgas Pungli yang nggak maksimal, tentu sama-sama menjadi masukan bagi kita semua, Pak Agus, ya, supaya yang Sampai hari ini loh, Mas. bisa lebih baik. Sampai hari ini loh. Sampai Iya, hari betul. ini. Itu Irwasum ketuanya kan? Oke, ya ini sama-sama harus duduk bersama sih sebenarnya harusnya, dan alangkah lebih baiknya yang bisa menjawab benar-benar hal ini sejauh mana efektivitas Satgas adalah ya dari Satgasnya sendiri yang hari ini sayang sekali belum bisa kami hadirkan, padahal kami sudah hubungi juga ya dari pihak Kemenko Polhukam, lalu juga Pak Muhadjir Effendi juga yang ikut mengawal permasalahan judi online ini. Tapi lain waktu akan kita kejar lagi supaya kita bisa duduk bersama itu bagaimana masalah judi ini atau perang melawan judi yang dinilai sangat minim ini, judi daring terutama yang sekarang. Ya Mas Habib dulu tuh masih dia ngejar-ngejar juga tuh, sekarang udah di DPR jadi yang ngejar-ngejar juga. Gitu ya. Ampun. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, nanti kita akan duduk bareng lagi ya. Saya akan undang Bapak-Bapak lagi untuk mudah-mudahan nanti akan ada solusi bersama terutama dari pemerintah juga. Terima kasih Bung Habib, anggota atau Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga MKD DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, dan juga analis kebijakan publik Agus Pambagio telah berbagi perspektifnya. Sehat selalu Bapak-Bapak.